Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Akbar Sanjaya Mulyadi NIKOM, dosen program studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Papua. Dengan NIDN 1416059401 dan NUPTK 7848772673130552. Pada video ini saya menyampaikan praktek pembelajaran sebagai bagian dari pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT untuk sertifikasi dosen tahun 2026. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan proses pembelajaran pada mata kuliah fotografi jurnalistik. Mata kuliah wajib program studi Ilmu Komunikasi dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kompetensi konseptual, teknis, dan etis dalam menghasilkan karya foto jurnalistik yang memiliki nilai berita, akurat, serta sesuai dengan kode etik jurnalistik. Capaian pembelajaran mata kuliah meliputi CPL turunan dari kurikulum prodi. Yang pertama, CPL-nya menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPL 2 menguasai dasar teori jurnalistik seperti meliput, mengumpulkan, menulis, penyunting, dan publikasi berita untuk media cetak, penyiaran, dan online atau multimedia jurnalistik. Untuk CPL 3 mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni pada keahliannya khusus dalam penyelesaian masalah. CPL 4 mampu memproduksi karya media atau produksi komunikasi, jurnalistik, penyiaran, dan hubungan masyarakat dalam bentuk media cetak dan elektronik. Materi yang disampaikan memberikan kemampuan mahasiswa untuk memahami konsep dan karakteristik fotografi jurnalistik, menguasai berbagai kategori fotografi jurnalistik, memahami alur kerja dan etika pewarta foto, dan menerapkan metode EDVAT dalam proses pengambilan gambar, sehingga menghasilkan karya foto jurnalistik berupa foto tunggal ataupun foto seri yang layak untuk dipublikasikan. Untuk mencapai capaian tersebut, saya menyusun pembelajaran berdasarkan rancangan pembelajaran semester yang terdiri dari atas CUP CPMK berdasarkan turunan CPL dan CPMK. Dimulai dari pengenalan konsep dasar fotografi jurnalistik, kategori dan nilai berita foto, alur kerja pewarta foto, metode EDVAT, sehingga praktek pemotretan dan publikasi karya. Setiap materi disusun secara bertahap agar mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkan dalam situasi yang nyata. Dalam aspek delivery dan interaksi, saya menerapkan pembelajaran dengan pendekatan student-based learning, menetapkan mahasiswa sebagai subjek pembelajaran. Penyampaian materi dilakukan melalui kombinasi ceramah interaktif, diskusi, studi kasus foto jurnalistik, analisis karya fotografer profesional, demonstrasi teknik fotografi jurnalistik dengan praktek di laboratorium, project-based learning, dan serta praktek yang akan kita lakukan di lapangan. Proses pembelajaran mahasiswa juga menggunakan model pembelajaran, menggunakan presentasi multimedia, Learning Management System atau LMS, dan media komunikasi daring sebagai pendukung dalam proses pembelajaran. Dalam aspek asesmen ataupun penilaian mencakup kehadiran 20%, tugas 30% berupa latihan praktek, presentasi, dan portofolio karya. Ujian tengah semester ataupun UTS dengan bobot 30% dan ujian akhir semester ataupun UAS dengan bobot 20%. Diharapkan dalam proses belajar mahasiswa mampu menerapkan teknik fotografi, kepatuhan terhadap etika jurnalistik, kemampuan menyusun caption, serta mampu menyampaikan pesan visual melalui foto jurnalistik. Pada video pembelajaran ini, materi yang saya demonstrasikan adalah metode EDVAT pada pertemuan 9 yang berupa entitled, detail, frame, angle, dan time sebagai salah satu teknik penting dalam pengambilan foto jurnalistik yang membantu mahasiswa membangun kemampuan observasi visual, menentukan komposisi, menilai sudut pandang dalam pengambilan gambar, dan menangkap momen yang memiliki nilai berita. Selanjutnya, saya akan menyampaikan cuplikan proses pembelajaran di kelas dalam mata kuliah fotografi jurnalistik. Oke. Nanti tinggal sahut saya toh. Ini tidak apa-apa, kita santai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam
Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin ada yang bertanya berkaitan sama pertemuan yang sebelumnya? Oh, bertanya. Di sini terkait dengan pengambilan advat. Jadi advat itu begitu kita ambil, dia membutuhkan di dalam gambarnya itu masuk dengan naskah atau kata-kata begitu 5W1H dengan di dalam foto-foto itu begitu. Jadi terlihat dengan gambarnya bukan teksnya begitu. Oke. Yang tadi ada bilang berkaitan sama teks narasi foto. Narasi foto itu kita sudah pelajari di pertemuan awal-awal berkaitan sama teks atau caption. Yang kita sekarang sebutnya caption toh. Yang kemarin kan kita sudah nonton filmnya toh, yang The Bambang Club. Foto yang dimaksud adalah foto ini. Narasi ini membantu menerangkan situasi foto ini sendiri. Ataupun kita tuliskan judul dari foto ini. Jadi unsur 5W1H itu sebagai pelengkap dari foto ataupun video itu sendiri. Biar orang tidak salah perspektif terhadap liputannya Ade, fotonya Ade. Kayak gitu. Ya, kembali lagi saya ingatkan, advat itu metode pengambilan gambar. Hasil yang Ade dapatkan menjadi lebih variatif. Jadi ada beberapa angle yang Ade siapkan dalam proses publikasi dalam sebuah media. Nah, fotonya Ade. Advat pertamanya entire atau keseluruhan. Jadi subjek pengambilan gambarnya adalah keseluruhan objek yang ada di lokasi. Kayak gitu. Itu entire. Setelah itu D-nya apa? Detail atau rinci. Jadi Ade ambil rinci-rinciannya. Misalnya yang kayak tadi proses kita belajar, ada yang ambil detailnya. Misalnya kita menggunakan kamera, ada ambil foto kameranya, ada ambil suasana kelasnya, itu entire-nya. Nah, setelah itu masuk ke frame. Frame itu angle-nya. Membingkai dalam sebuah kotak. Nah, jadi objeknya bisa kemarin kayak gitu, di dalam kotak, seolah-olah dia ada di dalam kotak. Setelah itu ada angle atau sudut pandang. Sudut pandang itu berkaitan sama posisi kamera. Ada 3. Yang pertama ada eye level, betul, sejajar dengan mata. Setelah itu high angle. Setelah itu ada dari bawah ke atas, ada low. Oke? Setelah itu yang terakhir ada time. Itu berkaitan sama waktu. Yang kemarin kita sebut berkaitan sama matahari, berkaitan sama suasana, bagaimana meng-capture sebuah momen di suasana kemarin yang ada ikut konser. Nah, waktunya itu berkaitan sama misalnya cahaya lighting yang ada di panggung, apakah pas nanti fotonya menyorot ke artisnya, langsung kita kutip, langsung fotonya bakalan dinamis karena objeknya dicahayai oleh lighting yang ada di panggung itu sendiri. Itu berkaitan waktu juga. Karena timing. Nah, Ade harus menunggu waktu, Ade harus melihat waktu, dan Ade harus menyesuaikan dengan waktu. Nah, ini ada contoh fotonya. Nah, ini entire, keseluruhan suasana. Setelah itu ada detail. Detail itu yang tadi. Kalau kita di proses belajar mengajar, ya ada yang foto alat peraganya, ada yang foto teman-temannya, foto grup dan semacamnya. Setelah itu ada frame berkaitan sama komposisi. Ada angle toh, ini angle-nya low. Toh dari bawah ke atas. Misalnya kita melihat contoh situasinya, ini adalah contoh situasi lagi lomba maraton. Toh, kita ambil keseluruhannya, ambil detailnya, frame-nya toh. Dia dalam bentuk kotak, orangnya ada di dalam kotak. Setelah itu kita ambil angle-nya low di bawah. Setelah kita itu ambil waktunya. Waktunya misalnya pada saat sebelum garis finish kah, atau menyesuaikan sama durasi waktunya. Ini kalau kita lihat waktu. Kenapa kita lihat waktu di foto terakhir time? Karena bayangannya. Bayangan matahari ke objek misalnya dia ada di jam 10 sampai jam 9, dia kurang lebih
menciptakan bayangan. Dari bayangannya kita bisa lihat kalau ini kan natural, otomatis lightingnya ini dari belakang. Berarti dia ini lombanya ada di pagi hari, toh? Bukan di sore hari. Metode EDVAT digunakan sebagai panduannya Ade dalam pengambilan foto biar angle-nya kaya atau angle-nya beragam. Berbeda kalau misalnya Ade ambil satu angle saja, toh? Itu tidak ada keberagaman angle. Kita cuma tahu situasinya lagi lomba, situasinya lagi nonton konser. Dalam video dan foto itu saling melengkapi. Pasti kalau ada nonton video kah, nonton berita kah, baca koran yang kayak tadi yang Ade lihat, ada beberapa angle di dalamnya. Bukan cuma gambar keseluruhannya, ada detail siapa yang mengisi acaranya, ada yang detail ke orang yang misalnya ada lagu sedih, tiba-tiba ada yang nangis, ada yang ambil orang lagi nangis. Waktunya itu berkaitan sama lighting dan lokasi dan semacamnya. Nah, metode EDVAT itu digunakan sebagai pendekatan dalam memperkaya ataupun memperbanyak angle fotonya Ade. Perbedaan penggunaan 5W1H itu untuk menerangkan sebuah narasi dalam sebuah karyanya Ade nanti. Di mana Ade berada, sedang apa. Nanti yang nonton konser dengan metua kah? Mungkin, atau dengan teman kah? Nanti ada cahaya yang bakalan lebih dominan. Nah gini lihat. Entah? Objek yang sini yang diterangi. Nah begitu logika ruang yang tadi. Kayak misalnya kayak tadi, foto yang tadi yang lagi berlari. Mungkin karena kalau cahayanya lebih terang di belakang, fotonya bakalan siluet. Untuk mempertajam ataupun untuk memperlihatkan objeknya kita membutuhkan flash. Biar fotonya backgroundnya bagus, dapat matahari tadi, matahari terbit. Setelah itu objeknya diterangi, jadi tidak siluet. Kalau siluet itu kalau misalnya Ade membelakangi cahaya, nanti itu objek yang di belakang cahaya itu tidak jelas. Toh? Itu namanya foto siluet. Oke, ada yang mau bertanya sebelum kita akhiri? Sebelum saya akhiri mungkin ada yang mau bertanya kembali? Baik, saya mau bertanya, nama saya Samuel Lenggas. Saya mau bertanya di sini terkait dengan angle yang bersifat ada beberapa bagian di dalamnya. Oh ya. Di situ saya agak butuh penjelasan sedikit. Oke, saya jelaskan. Nah, pada prinsipnya angle itu terbagi atas 3. Ada eye level, itu sejajar dengan mata. Ada di atas ada high angle. Nah, kameranya berada di atas, objeknya berada di bawah. Begitu pula dengan low angle. Low angle ada kameranya berada di bawah, memperlihatkan objek yang ada di atas. Nah, pada dasarnya ada 3 angle. Oke, sudah paham? Nah, kalau kayak gitu, saya akhir sampai ketemu ke pertemuan selanjutnya dan tetap semangat dan jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, kita absen terlebih dahulu. Biasa kita menggunakan adlin toh. Ini yang hadir saja. Iya. Ada yang di ujung namanya siapa? Marinus sama. Sebelahnya? Lawrence. Sebelahnya yang di tengah? Samuel. Ada? Opi Aso. Satunya? Junior Bidana. Wih. Sebenarnya pertemuan kali ini kita akan mempraktekkan metode EDVAT dalam pengambilan gambar. Tapi sebelum kita praktek, harus ada pahami berkaitan sama penggunaan HP sebagai alat dalam proses fotografi. Teknis dalam HP, dia hampir sama dengan kamera. Tidak terlepas dari segitiga exposure. Berkaitan sama ISO, apalagi shutter speed, dan diafragma. Kita mau mempraktekkan metode EDVAT dalam proses fotografi. Nah,
di mana metode EDVAT ini menjadi acuan kita dalam mengambil gambar, terlebih dalam pendekatan fotografi jurnalistik. Karena kita mau mengabadikan sebuah momen, mau mengabadikan sebuah situasi, dan mendokumentasikan sebuah peristiwa, harus menggunakan metode EDVAT itu sendiri. Ada yang masih ingat? EDVAT kepanjangannya apa? E yang pertama, entire, atau artinya keseluruhan. Nah, jadi nanti dalam proses pengambilan gambar kita harus mengambil landscape-nya, keseluruhan lokasinya, keseluruhan peristiwanya. Setelah itu ada D. D apa? Detail. Berkaitan rinci, perinci, misalnya dalam proses belajar mengajar detailnya pakaian, buku, tas dan semacamnya. Setelah itu F, framing ataupun bingkai. Itu berkaitan sama komposisi sendiri. Setelah itu angle, posisi kamera bisa sejajar mata atau eye level. Kalau di bawah low angle, kalau di atas like angle. Itu menyesuaikan dari konsep dari gambarnya adik itu sendiri nanti. Yang terakhir T, time atau waktu. Berkaitan sama sebuah peristiwa, waktu atau informasi itu sangat mempengaruhi. Beralih lagi, kembali ke teknik dalam pengambilan gambar menggunakan HP. Saya bisa pinjam HP-nya. Nah, biasanya dalam HP itu terbagi atas 3 jenis lensa ataupun 3 jenis pengambilan gambar. Ada normal, ada wide, dan ada tele atau zoom. Nah, nanti penyesuaian pengguna lensa itu menyesuaikan dari objek yang akan adik ambil, betul. Kalau wide berarti kita mau mengambil keseluruhan objek, toh? Tapi konsekuensinya adalah nanti gambarnya distorsi karena lensa wide itu biasanya ada cembung di antara pinggir-pinggir dari objek itu sendiri. Kalau mau menggunakan lensa normal, foto sendiri kah, foto grup kah, semacamnya. Karena kalau kita ambil foto normal, proporsional. Nah, setelah itu ada tele. Tele itu gunanya juga untuk mengambil gambar yang jauh. Tapi konsekuensinya juga ada. Konsekuensinya akan mempersempit framing objek itu sendiri. Karena perspektif dari framingnya itu bakalan menyempit. Jadi yang penting ada paham berkaitan sama EDVAT tadi toh. Gambar keseluruhan, detail gambarnya, sama framing tadi, sama angle-nya, sama waktu yang tepat. Kayak gitu toh. Kita lanjut lagi. Kita keliling saja, HP-nya sambil dikasih keluar. Toh, sambil kita praktekkan. Nah, sini bisa juga. Kita ambil end-type. Misalnya tempat parkir. Nah, bisa jadi mewakili end-type toh. Gambar keseluruhan lokasi parkir yang ada di UM Papua. Nah, kita ambil ini level toh, sejajar mata. Kita ambil low angle juga, yang dari atas ke bawah sana toh. Kita ambil low angle. Nah, kita tempatkan dia ada di tengah. Nah, dia berada di garis ini toh. Dia berada di garis tengah sini. Kan ada 9 titik tadi toh. Titik 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, dia berada di tengah sini. Posisinya dia low angle. Toh? Berbeda kalau kita foto dia sejajar gini. Anggaplah ini sejajar. Biarpun tidak sejajar banget. Framingnya sama, tapi angle-nya berbeda. Ini low. Mana kelihatan tidak? Kelihatan. Ini low. Nah, ini beda toh? Iya. Nah, kalau di bawah kelihatan lebih megah. Berbeda kalau level, toh? Yeah. Toh? Ini level, dia kayak sejajar saja. Kalau itu kan otomatis perspektifnya dari bawah ke atas. Jadi dia lebih kelihatan lebih megah, lebih tinggi. Nah, berarti sudah angle, toh? Angle tadi toh berkaitan sama detail. Nah, berarti detail lagi. Tadi kita ambil parkiran, lengkapi detailnya. Misalnya kita ambil detail ini. Saya ambil detail plat. Nah, plat ini menandakan bahwa plat nomor yang ada di Papua adalah PA. Atau? Jadi informasinya itu bukan cuma nomor,
nomor itu kan cuma nomor identitas saya toh, registrasi kendaraan. Yang paling identik adalah kode di depannya. Karena setiap daerah kan beda-beda toh. Nah, jadi detailnya sudah melengkapi toh. Entire-nya sudah, detailnya sudah, framing tadi sudah, angle sudah, waktu, tinggal waktu. Waktu biasa berkaitan sama cahaya. Sekarang jam, belum. Pas di sana. Mendung lagi. Masih toh. di tengah, jadi memang Tidak kelihatan. dari sana atau dari sana. Nah, waktu juga bisa menandakan misalnya salah satunya matahari sama gimana di? Oh ini. Bisa juga gini. Waktu yang sesungguhnya. Kayak gitu. Itu saya ambil foreground. Oke. Tugasnya di pertemuan selanjutnya nanti Adik bisa mendeskripsikan berkaitan sama fotonya. Tapi mewakili metode EDVAT yang tadi toh. Entire-nya apa, foto keseluruhannya apa, D-nya apa, detailnya apa. Yang tadi saya bilang tuh detailnya bisa kita ambil plat kah, bisa ambil raut wajah kah, misalnya ada yang ngambil orang lagi kerja bangunan, nah, ambil detail keringatnya kah, urat-uratnya kah, dan semacamnya toh. Setelah itu ada F, framing, membentuk sebuah frame atau membentuk dalam sebuah kotak. Jadi objeknya ada dalam kotak. Itu framing. Setelah itu angle berkaitan sama perspektif gambar, sejajar mata, di atas dari mata, di bawah dari mata, jadi dia sejajar. Setelah itu berkaitan sama waktu apapun, bukan cahaya cuma matahari, waktu yang sesungguhnya yang tadi yang saya praktekkan, tinggal kejeliannya Adik, posisi lagi orang belajar kah, lagi kerja kah. Jadi tugasnya Adik lengkapi unsur metode EDVAT dalam satu momen. Nah, nanti kita bantu menarasikan sebuah foto. Karena kan berkaitan sama fotografi jurnalistik, harus ada bisa menarasikan fotonya. Atau itu. Biasanya kalau di Instagram ada captionnya. Keterangan lokasi, memenuhi unsur 5W1H di mana, bagaimana, sedang apa, dan bla 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 bla. Oke? Paham toh? Sudah mulai deras. Sip. Kita tos dulu. Semuanya jangan lupa tugasnya. Itu tugasnya mewakili tugas UTS, toh? Nah, nanti tugas finalnya nanti setelah ini. Oke? Itu saja. Saya akhiri pertemuan kali ini. Tadi Adik nama siapa? Kau chat namamu di grup, toh? Oke, sudah. Sama Marinus. Marinus sudah. Sudah tadi. Ada Yonan tadi saya terlambat, toh? Tugasnya sudah paham semua, toh? Sudah. Oke, sudah. Kita bubar. Yuk. Demikianlah proses pembelajaran mata kuliah fotografi jurnalistik di program studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Papua. Melalui pembelajaran yang berorientasi pada capaian pembelajaran, saya berupaya menciptakan suasana yang aktif dan kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa, sehingga mereka tidak hanya menguasai teknik fotografi saja, tetapi juga memiliki integritas, kepekaan sosial, kemampuan berpikir kritis, dan menjunjung tinggi etika profesi sebagai calon pewarta foto. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.